Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online yang akan kita selenggarakan tiap minggu berhubung dengan keadaan kota kita yang belum sepenuhnya membaik. Kita akan selalu online untuk setiap ibadah kita. Tetapi itu semua tidak mengurangi semangat kita dan kerinduan kita untuk menghadap Tuhan. Biarlah kita selalu rindu untuk menghadap Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan membuka dengan pujian Saat Ini Saat Indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Saat
Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita serahkan ibadah kita ke dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali hari ini dengan datang beribadah kepadamu. Engkau hadir di rumah kami masing-masing, Kau memberkati ibadah ini ya Tuhan. Kami akan menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, banyak sekali persoalan yang kita hadapi saat-saat ini di tengah-tengah pandemi yang terus berlangsung, keadaan ekonomi yang ikut menjadi sulit, tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena kita punya Allah yang akan selalu menjadi penolong kita. Kita akan melanjutkan ibadah ini dengan memuji Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka.
Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memasuki doa-doa syafaat kita. Mari kita menyerahkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga mari kita menyerahkan segala pergumulan yang kita hadapi, supaya Tuhan sendiri yang akan menjadi penolong kita. Karena kita tahu bahwa Allah selalu peduli dan mempedulikan kita dalam setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Sebelum doa syafaat dinaikkan, kita akan menyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi Tuhan, mari tundukkan kepala dan kita sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat kasih setiamu bagi kami. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini semata-mata karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami masih sehat, kami masih dalam lindungan Tuhan, kami masih dipelihara Tuhan. Sekalipun juga ada di antara sidang jemaat GKI Mikrasak yang sampai hari ini masih dalam proses pemulihan untuk kesehatan mereka, kami terus percaya bahwa tangan kasih karunia Tuhan akan terus menolong kami.
Pagi hari ini kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah peningkatan wabah COVID-19 yang kian merajalela. Kami tetap percaya bahwa tangan kasih karunia-Mu semua ada di dalam kendali dan rencana-Mu. Kami mohon Tuhan, ampuni bangsa dan negara kami. Ampuni salah dan dosa kami semua. Kami tahu semua terjadi bukan karena kebetulan, tetapi semua terjadi atas seizin-Mu, supaya kami dapat memperbaiki hidup kami di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, supaya semua diberi hikmat dan bijaksana, supaya dapat menjalankan program-program yang baik untuk menekan penyebaran COVID-19 ini dengan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan menyadarkan setiap hati warga masyarakat yang ada di Indonesia ini, supaya mereka semua dapat mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu perawat, dokter, tenaga medis, semua yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Tuhan, peliharalah mereka, jagai mereka, lindungi mereka, darah-Mu tercurah buat mereka. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 yang harus dirawat di rumah-rumah sakit, rumah-rumah sakit darurat COVID, tempat-tempat isolasi, baik yang ada di rumah maupun tempat-tempat isolasi yang lain. Siapapun mereka, agama apapun mereka, Tuhan, doa kami Engkau memberkati. Kami juga berdoa ya Bapa, supaya tangan Tuhan menyertai mereka semua. Sembuhkanlah mereka, berikan pengharapan, penghiburan, kekuatan dari Bapa di surga. Pada pagi hari ini juga kami berdoa mau menyerahkan Bapak-bapak, para pemimpin daerah juga supaya dapat bijaksana menerapkan protokol kesehatan, dan apapun yang mereka lakukan dapat berdampak baik untuk pengurangan dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak, pagi hari ini juga kami berdoa mau menyerahkan sidang jemaat GKI Mitra Sakti di dalam tangan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik. Beberapa waktu yang lalu beberapa saudara kami yang terpapar COVID-19 berangsur-angsur pulih dalam anugerah Tuhan. Mereka dipelihara Tuhan, mereka ditolong Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Niko. Kami mohon tangan kasih karunia Tuhan menolong, menyempurnakan kesehatannya. Biarlah tangan kasih karunia Tuhan menolong kedua hamba-Mu di usia mereka yang lanjut ini. Tuhan, mari Engkau berkati Pak Dodo juga Engkau memulihkan, makin hari makin sempurna. Kami berdoa untuk saudara kami Daniel Manaf yang masih harus bergumul dengan sakit penyakit yang dia derita. Tuhan, mari Engkau tolong, Engkau berkati seperti saudara-saudara kami yang lain yang telah Tuhan pulihkan. Demikian juga tangan Tuhan akan menolong saudara kami Daniel Manaf. Kami berdoa untuk Bapak Doni, juga Engkau menolong, Engkau memulihkan kesehatannya, pulih kembali setiap virus, bakteri yang ada dalam tubuhnya. Kami berdoa biar tangan Tuhan menjamah, dia sehat dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarganya. Mari Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Tegar yang dalam proses pemulihan pasca keluar dari rumah sakit setelah isolasi mandiri ini di rumah. Tuhan akan tolong dia, berkati, pulihkan kesehatannya kembali dalam anugerah Tuhan, supaya tangan kasih karunia Tuhan menolong mereka semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Yustu Morang, Engkau memberkati, semakin hari semakin pulih dalam anugerah Tuhan. Untuk Bapak Ibu lansia di GKI Mikrasa, Tuhan mari Engkau berkati, tolong mereka semua dalam anugerah Tuhan. Yang sakit, Ma Erni, mari Engkau tolong, mari Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk Sustung yang merawat, Tuhan juga Engkau memberkati dia, menguatkan dia, pulihkan juga dari sakitnya. Engkau juga menolong dia di dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk Mawayah, kami berdoa dalam sakitnya, Tuhan juga kira menolong, makin hari makin pulih. Saudara-saudara kami yang lain
Ibu Suwarsi juga yang sakit, mari tangan Tuhan menolong, memberkati sidang jemaat GKMI Kerasak yang lain. Kami juga berdoa untuk Ibu Yani supaya makin hari makin pulih, semakin sehat dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, mari Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, tangan kasih karunia Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga doakan desa di mana kami tinggal, Desa Bangsri. Kami mohon biarlah berkat Tuhan tercurah supaya semua saudara-saudara kami yang mungkin terpapar COVID-19, tangan Tuhan juga Engkau menolong dan memberkati. Jepara secara khusus kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati, memulihkan, kuduskan Kabupaten Jepara di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah boleh melayani pekerjaan Tuhan pagi ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati yang sudah berkeluarga, berkati keluarganya, yang masih studi, berkati studinya, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu penatua dan diaken yang bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan, bersama-sama di GKMI Kerasak. Mari Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan bersama, biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang sudah boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Tapi sebelum firman Tuhan ditaburkan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kala Aku Cari Damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban
penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang sekiranya pada pagi hari ini ikut beribadah bersama dengan kami. Kiranya hari ini Bapak Ibu selalu di dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sementara harus berjuang melawan virus corona dan harus isolasi mandiri tetapi tetap beribadah, kita juga berdoa supaya Bapak Ibu diberikan kekuatan dan dapat melalui semua ini dalam anugerah Tuhan dan pada waktunya akan pulih dalam pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu tundukkan kepala dan kita satukan hati menaikkan doa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat kasih dan setia Tuhan yang pada pagi hari ini boleh memberkati kami sehingga kami dapat beribadah kembali sekalipun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini ya Bapa Surgawi, kami mau kembali membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Mari berbicaralah bagi kami di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan di tengah-tengah perayaan bulan keluarga di Sinode GKMI akan menjadi berkat bagi kami, baik secara pribadi maupun bagi tiap keluarga dalam menjalani hari-hari hidup kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Saya menunggu sejenak Bapak Ibu supaya dapat menemukan Alkitabnya, dapat menemukan ayatnya. Sekali lagi Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 yang berbunyi demikian. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata, seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bahtera hidup dan keluargamu tidak akan tenggelam sekalipun Yesus tertidur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memulai penyampaian firman Tuhan ini dengan sebuah kisah ketika saya masih sekitar duduk di bangku kelas 1 SMP. Saya diajak oleh adiknya mama saya yang ada di Ambon untuk melaut atau memancing. Dan kami hanya berdua waktu itu, dan Bapak Ibu, di Ambon rata-rata perahunya itu sampan yang dibuat dari kayu utuh yang digali. Dan perahunya cukup kecil. Saya dan om saya kemudian memancing berdua. Kami mengayuh perahu itu agak jauh, agak dalam. Dan pada waktu itu ya waktu berangkat biasa saja, tidak terlalu banyak gelombang. Dan ketika kami sudah mulai memancing, dan yang unik Bapak Ibu di Ambon sana tidak ada sauh atau jangkar. Sehingga om saya ketika sudah menurunkan pancing yang isinya beberapa begitu ke dasar laut, tangan yang kanan akan mengangkat pancing seperti ini atau tali senarnya, karena tidak pakai joran tapi pakai tangan begitu, handliner ya, jadi mancing dengan tangan. Sementara tangan yang satu akan berusaha menjaga perahu supaya tinggal di tempat, tidak terbawa arus. Jadi tangannya yang satu akan sedemikian. Lalu tiba-tiba ketika mancing, entah bagaimana saya juga ikut memancing pada waktu itu. Tetapi entah bagaimana tiba-tiba ombak datang dan kemudian perahu itu terbalik. Kalau bahasa orang Ambon itu tutup ayam. Jadi perahu yang diisi itu yang begini itu terbalik begini Bapak Ibu. Dan kami berdua tenggelam untuk sejenak waktu. Tetapi om saya itu yang bernama Martin itu sudah cukup pengalaman dengan lautan. Sangat berpengalaman, berulang kali dia juga tenggelam. Tetapi dia selalu ditolong Tuhan dan selamat. Sehingga kemudian yang dia katakan kepada saya begini, "Sudah, gak usah panik, tenang. Cukup kayukan kaki, nanti om akan balik perahu ini." Dan kemudian dengan sigap dia membalik perahu. Dan perahu itu terbalik dan kemudian kita mengosongkan isi perahunya dan kita naik kembali. Satu kata yang dia sampaikan kepada saya adalah tenang. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah punya cukup pengalaman. Dia tahu betul menghadapi krisis seperti ini sehingga saya pun merasa tenang. Situasi akan menjadi sangat rumit ketika saya memancing dengan orang yang tidak selevel dengan om saya. Misalnya saya mancing dengan teman saya, lalu tiba-tiba menghadapi kondisi seperti itu. Saya yakin yang ada kami panik dan pasti akan berenang menghabiskan banyak tenaga, energi terbuang dan kami mati sia-sia. Ada satu kata kunci, tenang, yang disampaikan oleh om saya membuat saya begitu tenang. Sekalipun kami sudah tercebur ke dalam lautan dan semua isi dari perahu itu terbuang keluar, termasuk besi pemberat juga jatuh ke dalam laut. Sehingga waktu itu ya kami hanya bisa memancing ulang dan tidak mendapatkan banyak ikan. Dan kami pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu peristiwa juga terjadi dengan murid-muridnya
Ketika mereka menyeberang laut, Danau Galilea. Ketika Yesus sudah menyelesaikan beberapa pelayanan yang begitu luar biasa di kitab Matius, dia selesai berkhotbah cukup panjang dalam khotbah di bukit, dan kemudian dia melakukan beberapa mujizat, dan dia kemudian ingin menyendiri. Dia pergi, dan kemudian ketika dia hendak kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid pada waktu itu ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan murid-murid ada di antara mereka yang hebat, jago sekali nelayan. Salah satunya Petrus. Itu orang yang jago sekali, seorang nelayan. Dan saya pikir bahwa kejadian seperti menghadapi badai adalah hal yang sangat biasa terjadi dengan mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius pasal yang 8, angin itu datang dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong, tiba-tiba angin itu datang begitu saja tanpa permisi, menghantam perahu yang ditumpangi Yesus dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kepanikan yang luar biasa terjadi di antara mereka. Sebab ketika perahu itu diombang-ambingkan dengan begitu kerasnya, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan ya, ketika dalam perjalanan itu Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus sesudah berjalan, mungkin sudah separuh perjalanan karena dia capek, dan kemudian dia tertidur di buritan di bagian belakang kapal. Dia tidur di sana. Ketika sedang tidur itulah angin besar itu datang. Tanpa punya cukup alat navigasi yang canggih untuk mendeteksi badai sebelum badai itu datang, tiba-tiba badai itu datang menyergap mereka. Dan dikatakan di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentu bukan badai yang biasa. Tentu bukan badai seperti yang saya alami dengan om saya. Tidak terlalu. Mungkin tidak ada separuh dari badai yang dialami. Sebab dikatakan di sana badai begitu dahsyat sehingga air masuk di dalam perahu. Itu bukan badai yang biasa, Bapak Ibu. Ombaknya pasti besar sekali. Ombak pasti kuat sekali. Sehingga kemudian air itu menjadi masuk di dalam perahu. Ketika mereka mulai panik, nah saya pasti meyakini ada yang berusaha untuk keluarkan, menguras air dari dalam perahu yang mulai kemasukan air itu dibuang. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus yang bukan nelayan mulai ketakutan, mulai panik, mulai pucat, mulai teriak-teriak. Mereka kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Skoci tidak punya, pelampung tidak punya. Nah, ini kondisinya begitu kritis. Ketika badai itu datang, Tuhan Yesus dengan begitu nyenyaknya tidur di buritan kapal. Lalu Bapak Ibu, yang terjadi adalah murid-muridnya datang dan membangunkan Tuhan. Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran,
dalam terjangan badai yang besar itu. Saya yakin ketika mereka membangunkan Tuhan, tidak pelan-pelan. Tuhan, Tuhan, bangun dong. Ini badai datang loh. Air mulai masuk. Tolong kami dong Tuhan. Saya pikir tidak demikian. Sebab di situ dikatakan, guru, di ayat yang ke-38, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sebuah teriakan, guru, kamu tidak pikir kita pasti akan mati. Kamu enak-enak saja tidur di situ. Mungkin ada yang nyeletuk, lah iya tak, masa badai kayak begini dia enak-enak tidur. Kita sudah ngambil air kuras, kita sudah berusaha untuk keluarin air, kita sudah ini dan itu. Kok Tuhan Yesus enak-enak tidur di belakang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seketika itu Tuhan bangun. Lalu dia menghardik angin dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Dan seketika itu badai pun tenang, danau pun tenang. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini, apa yang dialami Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, apa yang menjadi pelajaran rohani bagi kita pagi ini. Yang pertama, badai datang tanpa permisi, tanpa pemberitahuan, tanpa kenal siapapun. Di tengah kondisi seperti ini, di tengah masa pandemi seperti ini, masalah bisa saja datang tiba-tiba. Kita bisa dengar kabar orang yang kemarin sehat-sehat sekarang positif COVID-19. Kita bisa dengar orang yang baru kemarin positif COVID, hari ini sudah Tuhan panggil. Kita juga dengar tiba-tiba bisa meninggal di jalan. Tiba-tiba saja usaha bangkrut. Tiba-tiba saja istri meninggalkan kita. Atau suami meninggalkan istri karena kecantol dengan perempuan yang lain atau sebaliknya. Tiba-tiba saja usaha kita hancur lebur. Tiba-tiba saja kita yang kemarin sehat-sehat, tiba-tiba kita dengar dia kecelakaan. Kemarin di WhatsApp grup angkatan kami, adik kelas kita, dia pelayanan di Papua, pelayanan cukup luar biasa juga di sana. Dia pulang ke Jawa, ke Cirebon untuk mengambil adiknya untuk dibawa ke Papua untuk kuliah di sana, tinggal bersama-sama dengan dia. Dari Papua ke sini baik-baik saja, tapi ketika naik mobil dari Cirebon ke Jakarta, dia kecelakaan dan meninggal. Semua teman-teman angkatannya kaget setengah mati. Tidak ada yang tahu. Sang suami yang ada di Papua sana, tidak ada petir, tidak ada badai yang mungkin datang menjadi pertanda baginya. Tiba-tiba istrinya meninggal. Anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan tiba-tiba harus kehilangan figur mamanya. Semua datang tiba-tiba. Ayub juga sama. Harta bendanya habis tiba-tiba. Anak-anaknya meninggal, semua tiba-tiba terjadi. Ayub tidak pernah membayangkannya. Bahkan mungkin banyak di antara kita juga, kita tidak pernah berpikir kenapa itu harus terjadi, tetapi tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Lalu ketika semua itu datang tiba-tiba,
Apa yang harus kita buat? Apa yang harus menjadi pegangan kita dan keluarga kita di tengah-tengah kondisi seperti ini? Tapi sebelum Bapak Ibu menjawab itu, atau Bapak Ibu sebelum saya sampaikan jawaban itu kepada Bapak Ibu saudara semua, saya ingin menanyakan satu hal kepada kita semua. Ketika mereka berusaha membangunkan Yesus, kalau seandainya pada waktu itu Yesus tidak bangun, pertanyaannya, apakah perahu mereka tenggelam? Apa jawaban Bapak Ibu? Kalau saya, Bapak Ibu, saya lebih meyakini kalau Yesus ada di perahu itu dan Yesus tidak bangun ketika dibangunkan, saya yakin betul perahu itu tidak akan pernah tenggelam. Tidak akan pernah tenggelam karena Yesus ada di perahu itu. Beda kalau pada waktu itu tidak ada Yesus di perahu itu. Kemungkinan ketakutan murid-muridnya seharusnya bertambah panik. Tetapi harusnya yang terjadi adalah mereka meyakini sekalipun Tuhan Yesus tetap tertidur ketika dibangunkan. Harusnya mereka sadar bahwa ada Yesus di situ. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka dikritik oleh Tuhan. Di ayatnya yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Ketakutan yang berlebihan. Begitu takut. Mengapa kamu tidak percaya? Pagi ini firman Tuhan menggugah kita di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ketika masalah boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Yang ujuk-ujuk bisa terjadi. Tiba-tiba kita nggak tahu kita bisa terinfeksi virus corona. Tiba-tiba. Seperti halnya tiba-tiba badai datang mengamuk di perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu harus yakin selama Tuhan Yesus ada di perahu hidup kita. Kita mengundang Dia tinggal di perahu kita. Yakinlah bahwa Dia akan menjaga, Dia akan menolong, Dia akan memberkati kita. Itu janjinya. Sebab ketika Dia bangun dari tidurnya, Dia mengangkat tangannya dan Dia berkata, diamlah dan tenanglah. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus tetap tertidur dan Dia tidak terbangun dari tempatnya. Tetapi selama Tuhan Yesus ada di perahu itu, dalam perahu hidup kita, dan Dia tetap Dia tidur di situ. Yakinlah perahu hidupmu tidak akan pernah tenggelam. Bahtera rumah tanggamu tidak akan pernah tenggelam. Sekalipun badai silih berganti datang, badai besar datang, taufan besar datang. Badai hidup itu boleh datang. Tetapi selama Tuhan ada di perahu hidup kita, jangan takut, jangan khawatir. Dia ada di situ. Dia ada di perahu saja sudah cukup bagi kita. Apalagi kalau Dia bangun, Dia mengangkat tangan dan Dia berkata, diamlah dan tenanglah. Maka seketika itu badai hidupmu akan tenang. Semua persoalan hidupmu akan selesai di dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya. Yang harus dipastikan adalah bukan kemampuanmu, bukan kemampuan radarmu untuk membaca kapan badai datang.
Tetapi yang harus kita pastikan adalah Yesus ada di dalam perahu hidup kita. Yang harus kau pastikan adalah Dia ada di situ. Sekalipun dia tertidur, percayalah Tuhan ada di perahu hidup kita. Berlayarlah bersama Dia. Jangan berlayar sendiri tanpa Dia. Berlayarlah bersama Dia. Undang Dia hadir di dalam bahtera hidupmu dan bahtera keluargamu. Supaya engkau tetap terpelihara. Engkau tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan Dia ada di situ. Kuasanya sempurna bagimu. Kalau hari ini ada di antara kita yang sementara menghadapi banyak badai kehidupan. Jangan takut. Jangan takut berlebihan. Seperti yang Alkitab katakan, kamu begitu takut. Jangan takut Bapak Ibu, Dia ada bersama-sama dengan kita. Jangan tidak percaya kepada Dia. Percayalah bahwa tangan Tuhan menyertai kita semua. Selamat berlayar bersama Tuhan. Sekalipun bahtera hidup kita harus berlayar hari-hari ini di tengah banyak sekali badai kehidupan. Badai sakit penyakit, badai ekonomi, badai keluarga, dan banyak sekali badai hidup yang lain. Tetaplah berlayar. Tetaplah undang Tuhan Yesus tinggal dalam perahu hidupmu. Berlayarlah bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa badai hidup datang tanpa permisi. Kapan saja. Bisa badai itu kecil, setengah, ataupun besar sekalipun. Kami tahu badai itu akan selalu datang dalam hidup kami. Tapi kami sadar Engkau ada dalam perahu hidup kami, maka kami punya pengharapan dan kekuatan, punya keyakinan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, berlayar menjalani jalan-jalan hidup kami di tengah badai-badai besar hidup kami. Kami tahu Engkau ada di dalam perahu hidup kami. Ajar kami supaya tidak takut. Ajar kami supaya percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun Engkau tertidur di perahu kami, tapi asal Engkau ada di sana, kami tahu perahu hidup kami tidak akan tenggelam. Engkau akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa surgawi, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, nahkoda hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon untuk perhatiannya sejenak untuk Warta Jemaat GKMI Krasa Minggu 11 Juli 2021
Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Muda Arsonus kita yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Yang kedua, untuk ibadah minggu depan, ibadah online Minggu 18 Juli 2021 dengan petugas sebagai berikut. Untuk WL, Bapak Samuel. Untuk pengkhotbah, Bapak Bambang dari Solo. Untuk doa syafaat, Ibu Ani. Untuk warta jemaat, Ibu Ida. LCD Saudari Lili. Editor Saudara Nathan. Dan yang ketiga, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasa mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dalam minggu ini sedang berulang tahun. Khususnya 5 Juli Saudara Manaf, 8 Juli Mak Erni, kiranya panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang pada pagi hari ini telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu semua. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini, dan kami tetap himbau untuk tetap patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk berdoa untuk kesehatan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan sebuah pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita menerima berkat rasuli, mari kita bersama-sama mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadakan tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau memakan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama dengan iman kita berkata, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Bapak Ibu, terima kasih untuk telah mengikuti ibadah pagi di pagi hari ini. Mari kita masuki hari ini dengan segala aktivitas kita, tapi tetap ingat untuk melakukan protokol kesehatan, untuk selalu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga untuk selalu mencuci tangan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.